Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan sekalian, kembali bersama saya Andi Purwanto, mahasiswa Universitas Super Asia, Prodi Manajemen Pendidikan S1. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah perpajakan. Pada presentasi kali ini, eh, saya diberikan tugas untuk mereview sebuah artikel yang berkenaan dengan perpajakan sebagai tugas dan syarat UAS semester ini. Baik, kita lanjut. Review artikel kali ini, saya akan mereview artikel dengan judul Patuhan Wajib Pajak Pasca Amnesti Pajak 2016. Studi kasus wajib pajak di Jakarta. Artikel ini ditulis oleh Arif Nugrahanto dan Salamun Matloil Fajri. Latar belakang dari artikel ini, di artikel ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Program amnesti pajak 2016 yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah inisiatif penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih besar dengan mengurangi jumlah aset yang tidak dilaporkan. Jakarta dipilih sebagai sampel penelitian karena kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional. Tujuan program ini adalah mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset yang dilaporkan sebelumnya dan mengurangi jumlah aset yang disimpan di luar negeri dan mendorong repatriasi aset ke Indonesia. Program ini dilangsungkan selama 3 periode. Periode pertama 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016. Periode kedua 1 Oktober sampai 30 Desember 2016. Periode ketiga 1 Januari sampai 31 Maret 2017. Program ini memiliki manfaat bagi wajib pajak, yaitu yang pertama penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Penghapusan saksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT. Dan program ini dianggap sukses dalam meningkatkan basis data pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dampak amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta. Kemudian fokus pada wajib pajak individu dan korporat. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak baik individu maupun korporat setelah pelaksanaan program amnesti pajak. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kepatuhan wajib pajak setelah program amnesti pajak 2016. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak di Jakarta sebagai studi kasus. Jakarta dipilih karena merupakan pusat ekonomi dan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisa dokumen dari kantor pajak di Jakarta yang dilakukan dengan wajib pajak dan petugas pajak untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Juga data sekunder digunakan termasuk laporan dan dokumen resmi dari Direktorat Pajak. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Analisis ini melibatkan pengkodean data dan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Fokus analisis adalah pada perubahan perilaku wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan setelah amnesti pajak. Untuk memastikan validasi atau validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Hasil penelitian, ada temuan utama. Yang pertama, peningkatan kepatuhan.
Program amnesti berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta. Banyak wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh mulai melaporkan aset mereka dengan benar. Dua, kesadaran pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya melaporkan aset dan penghasilan mereka meningkat setelah program amnesti. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan selama program ini berperan penting dalam peningkatan kesadaran. Tiga, persepsi terhadap otoritas pajak. Program ini membantu memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Keempat, pengurangan aset yang tidak dilaporkan. Program ini juga berhasil mengurangi jumlah aset yang tidak dilaporkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan aset mereka yang sebelumnya disembunyikan. Analisis kepatuhan wajib pajak. Perubahan perilaku wajib pajak setelah mengamnesti pajak, faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini diantaranya adalah: pertama, kesadaran pajak. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan selama program amnesti pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan aset dan penghasilan mereka dengan benar. Dua, persepsi terhadap otoritas pajak. Kepercayaan dan persepsi positif terhadap otoritas pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Program amnesti pajak membantu memperbaiki persepsi ini dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset mereka tanpa takut akan sanksi. Yang ketiga, insentif. Insentif yang diberikan selama program amnesti pajak seperti penghapusan sanksi, administrasi, dan pidana, serta tarif pajak yang lebih rendah. Tarif pajak yang lebih rendah mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset mereka yang sebelumnya tidak dilaporkan. Rekomendasi dari kami yang pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Pemerintah harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pajak kepada masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran pajak. Dua, evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Pemerintah juga harus terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Program-program yang berhasil seperti amnesti pajak perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Tiga, penguatan hubungan dengan wajib pajak. Otoritas pajak perlu terus memperkuat hubungan dengan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih humanis dan transparan. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Empat, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Ini termasuk tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Kelemahan penelitian. Di dalam penelitian ini ada beberapa kelemahan dan keterbatasannya. Yang pertama adalah keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak di Jakarta, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Indonesia. Kepatuhan pajak di daerah lain mungkin berbeda karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda. Dua, metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat memberikan wawasan mendalam, tapi mungkin kurang representatif secara statistik. Hasil penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Tiga, data sekunder. Penelitian ini banyak bergantung pada data sekunder dari kantor pajak. Keterbatasan data ini bisa mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan. Data sekunder mungkin tidak selalu akurat dan lengkap. Berikutnya, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu setelah amnesti pajak 2016. Kepatuhan wajib pajak bisa berubah seiring waktu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan kondisi jangka panjang. Yang terakhir, faktor eksternal. Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti perubahan kebijakan pajak, kondisi ekonomi, atau perubahan dalam administrasi pajak. Nah, berikut adalah referensi termasuk tertulis link untuk artikel terkait. Demikian review artikel yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.